Tinggal Di Kaltim. Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Sehari-harinya apa? Bordir Pak Haji. Apa? Bordir komputer. Bordir. Ya. Oh iya. Udah berapa tahun tuh bordir? Sudah 13 tahun. 13 tahun. Nah di Kalimantan Timur tuh tinggal sama siapa di rumah? Isinya? Tinggal sama anak aja. Anak? Iya. Anak berapa? Ada 4. 4. Yang pertama umur? Umur 26 tahun. Sekarang apa kegiatannya? Yaitu ngerjakan bordir. Bordir. Nomor 2 umur? Umur 23. Kegiatannya apa? Ya sama itu. Bordir. Ya. Nomor 4 umur? Nomor 4 22. Kegiatannya? Lain dia, kegiatannya di luar. Oh di luar. Bidangnya apa? Dia ikut temennya jual udang sama ikan. Jual udang sama ikan. Di Kalimantan Timur juga? Iya sama. Oke, yang bontot? Yang bontot masih umur 10 tahun, masih SD. Oh iya. Nah ibu cerai mati, cerai hidup? Baru-baru ini bulan 11 kemarin saya tinggalkan suami saya yang ini. Karena tidak cocok. Bulan 11 kemarin ini. Ditinggalin? Enggak, saya yang tinggalkan karena tidak cocok. Oh jadi yang keluar dari rumah? Saya yang pergi Pak Haji. Oh ibu tinggalin dia? Iya. Oh iya. Jadi dia sekarang di mana? Di Kalimantan Timur? Bukan, ada di Sulawesi Tengah. Oh di Sulawesi Tengah. Iya. Nah bisnis ibu bordir ini di Kalimantan Timur? Iya di Kalimantan Timur. Oh iya. Jadi belum cerai hidup, belum cerai mati belum? Cuma waktu itu Pak Haji nikah siri, kemudian ngajak nikah resmi. Saya bilang iya gampang aja kan. Saya pikirkan Pak Haji belum. Ya kalau cocok aku sama dia, kalau nggak cocok kan. Emang udah kenal berapa lama? Nggak kenal sih Pak Haji, kakak saya yang ini. Kakak saya yang ngasih nomor saya. Oh iya. Rujak Den, nanas Den. Iya. Nah. Kakak saya yang. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? 3. Sama suami yang kedua? Nggak ada. Nggak ada. Sama suami yang ketiga? Itu 1. Sama suami yang keempat? Nggak ada. Sama suami yang kelima? 4 kali Pak. 4 kali. Kenapa nggak yang 5? Nih ibu madep belakang. Kameramen bini lo berapa? Nih lihat. Kameramen bini lo berapa? Tuh 5. Ada Pak Haji yang nelpon cuma ini. Yang nelpon cuma ini, belum saya ini. Udah dah lanjut ya. Ya. Ada fotonya kalau ada. Ada. Alhamdulillah. Kameramen. Maksudnya kalau aku kasih lihat Pak Haji, kalau Pak Haji bilang oke, tak lanjut. Waduh. Gue jadi orang tuanya dia dong. Tanya kameramen aja deh. Sebelah kiri oke apa sebelah kanan oke? Aduh. Kok ibu tahu RDI ini dari mana kalau boleh tahu? Kemarin itu bulan puasa Pak Haji tanggal 3 puasa ini. Saya buka-buka YouTube. Kok RDI yang dibahas itu ilmunya orang dulu. Yang mana tuh ilmu orang dulu contohnya kalau boleh tahu? Yaitu yang kalau anak sakit. Nah, saya bilang ini ilmu bapak saya. Bapak dulu pakai yang begitu Pak Haji. Cuman enggak menjelaskan secara detail kayak gini. Cuma dia bilang kalau anak sakit itu jangan berobat kemana-mana, ada di badan. Cuma kan kita enggak ngerti cara penggunaannya Pak Haji. Nah, saya bilang saya teleponlah kakak. Coba kau buka inilah. Ini yang digunakan bapak kita dulu. Nah itu sudah. Dari situ Pak Haji kami pelajari. Sampai akhirnya kami janjian, saya bilang, habis lebaran haji nanti kita ke Pak Haji. Oh iya. Tapi kemarin ini kakak nelpon yang di Sulawesi Tengah, dia bilang ibu lagi enggak enak badan, cepat ke sini. Jadi aku pulang kemarin ke Sulawesi Tengah di Palu. Dari Kalimantan Timur? Ya, ke Palu. Maka kumpullah kita di sana di Palu. Mama sudah sehat. Kalau dari Kalimantan Timur ke Palu naik apa? Naik kapal kemarin Pak Haji. Kapal laut? Iya, soalnya mahal kalau tiket pesawat itu 2 jutaan. 2 juta? Iya, cuman enggak sampai 45 menit tuh. Oh. Mahal dia. Kalau tiket kapal laut cuman 170. 170. Berapa jam?
Cuman 12 jam. 12 jam. Ya. Iya, iya. Nah kemarin anak saya ikut ke Sulawesi Tengah, saya kasih mampir kemarin di Balikpapan, baru saya ke sini sama kakak itu naik kapal Pelni 3 malam Pak Haji baru nyampe Surabaya. Turun di Surabaya Di dari Surabaya. Palu. Ya, kemarin naik di Palu karena dari tengok orang tua. Nah, Palu Surabaya 3 hari. Iya, 3 hari Pak Haji. Terus Surabaya RDAY naik apa? Bus. Kemarin naik bus kemarin. Semalam. Iya, 10 jam. 10 jam. Baru nyampe. Iya. Habis itu naik Grab ke sini. Perjuangan ya. Ya, Pak Haji baru apa? Kemarin itu lantaran lihat YouTube-nya Mbak yang ada paku di kepala. Oh iya. Aku praktekkan itu Pak Haji kemarin di rumah. Tapi habis itu enggak bisa bangun saya. Nggak bisa bangun. Sakit badannya semua. Waduh. Ya. Nah, Siapa yang ngerjain nih? Suami pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Ya. Kalau kelima kan baru proses. Ya tapi Pak Haji, ya, yang pertama itu memang saya tinggalkan juga kan. Pertama Saya ditinggalkan. yang tinggalkan, iya. Yang kedua, Saya juga yang tinggalkan. waduh. Yang ketiga, Yang kedua meninggal Pak Haji, yang kedua. meninggal. Yang ketiga saya yang tinggalkan. Yang keempat, Saya yang tinggalkan. waduh, ini pakarnya nih. Pakarnya meninggalkan suami. Waduh, kalau berguru sama ibu ngeri juga nih. Judulnya bye-bye. Daripada ndak cocok Pak Haji kan. Ya kita kan niatnya baik menikah ya. Tapi kalau kita ndak nyaman ya mau diapa lagi. Ya. Ya Pak Haji, gitu. Pokoknya nomor 1 ilmunya cinta kasih. Iya, Terima kasih sama kasih sayang. iya. Sekarang ibu maksain ke RDI, apa hajatnya kau boleh tahu? Ya itu Pak Haji, kemarin abis saya praktekkan itu yang air koboan itu. Ya. Saya minum 2 hari itu badan sakit semua Pak Haji. Iya, adaptasi Iya. keluar itu. Mual. Ini kemarin di kapal juga saya ngaji sampai keringat dingin saya. Oh ya? Ya. Wow. Nah, ini tadi Ibu kenapa nggak praktekin pakai celana dalam dibalik, BH dibalik? sudah BH Udah? dibalik, iya. BH-nya dibalik sekarang? BH dibalik. Celana dalamnya dibalik? Iya. Coba Haji Marco periksa. Nggak percaya. Dasar. Kameramen ketawa aja. Ada. Kameramen masih muda Pak, Oh iya. Ibu umur berapa sekarang? 46 tahun. Waduh, muda banget. Wow. Muda banget. Udah tua Pak Haji. Sama kameramen 45. Kameramen 45. Iya, masih tua saya Pak Haji. Iya, jodohin dia sama kameramen deh. Ibu yang kelima, kameramen yang keenam. Iya kameramen. Jadi ibu bisa gak minum air cebokannya dipaksa sampai 9 hari? Iya. Biar keluar semua dulu yang jahatin ibu. Apakah kiriman dari suami pertama, kiriman suami yang ketiga, kiriman suami yang keempat, dendam suami yang pertama, dendam suami yang ketiga, dendam suami yang keempat. Ya kalau yang pertama sih Pak Haji memang dulu sering saya mimpi yang apa kaki 1000 itu Ya. ada di rambut. Ya. Kemudian ikan ditusuk yang hitam itu baru Ya. saya disuruh makan, dipaksa Waduh. makan. Nah, kemudian suami yang kedua itu baik tapi anaknya Pak Haji, anaknya Tapi nggak dapat anak. nggak dapat anak. Nah, gitu. Kalau yang terakhir yang keempat ini kemarin Dapat dia- anak gak? Enggak. Dia dari pulang kampung pas malamnya itu malam Kamis pas dia nyampe di rumah saya enggak enak badan Pak Haji langsung keringat dingin. Habis itu kayak Oleng. mau jatuh ya. Pas saya tidur saya mimpi dia ginikan perut saya. Tapi tangannya itu panjang kukunya kayak Ya. iblis yang di film-film gitu. Terus mukanya juga kayak iblis gitu, tapi Iya. dia gitu. Iya. Nah malam Kamis berikutnya saya mimpi lagi, saya mau dicekek gitu. Oh, Saya mimpi saya mau dicekek begitu juga tangannya ini nyala gitu. Tapi saya enggak ngomong ke dia. Makanya aku pulang. Nah nanti ibu cebok alat kelamin ibu, nanti diminum sampai 9 hari. Kalau alat kelamin ibu udah gatel, ibu minum lagi, lanjutin lagi. Nanti ibu minum lagi, lanjutin sampai nggak gatel. Iya. Itu nanti biar hilang dulu kirimannya, kerjaannya goibnya hilang. Terus apa lagi hajatnya? Selain bersihin itu yang ada di badan ibu.
Itu tanah saya yang saya beli di sana Pak Haji. Di mana? Waktu dia menikah yang terakhir ini Pak Haji. Suami yang keempat. Iya. Emang Itu udah berapa tahun nih sama suami yang keempat? cuma 2 tahun lebih Pak Haji. 2 tahun. Iya, iya. Cuma iya. saya sempat beli tanah di sana. Sempat beli di Kalimantan Timur, Di sana di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya, Oh iya. sempat beli. Kemudian saya tinggalkan. Berapa Ternyata, luas? yang satu itu 10 kali 20, yang satu 5 kali 22. Kemudian Di pinggir jalan apa enggak? tidak jauh dari jalan besar. Nggak Oh jauh. iya. Dia- Sekarang tanahnya dibikin apa? Digarap apa? Nanem atau Enggak, biasa Pak Haji. aja? Kalau di sana itu banyak orang bikin anu aja sih, kos-kosan sih. Cuman Oh, bikin waktu kos-kos. itu saya mau bikin suratnya. Cuman ya orang itu ambil di pertanahan maksa. Apa? Maksa ngambil di pertanahan kan saya mau bikin sertifikatnya. Oh, jadi suami yang keempat udah diambil suratnya sama suami yang keempat. Jadi ibu nggak kebagian. Ya itulah Pak daripada Duluan dia. dia ambil dipaksa. Iya duluan dia. Ibu jadi nggak sempat ambil kan? Nah sekarang pertanyaannya apa ke ibu? Ke saya? Ya itu Pak saya apa? Saya berurusan ke sama dia atau saya biarkan aja seperti yang saya lihat di itu. Dibiarkan aja, jangan direbut, jangan diminta. Iya. Ibu praktekin ilmu RDI aja. Iya. Praktekin ilmu yang 18 jangan ada di diri ibu. Iya. Sama ibu meraktekin bahwa saya jalanin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, ikhlas semata karena Allah. Iya. Ini kan ibu enggak. Ilmu RDI dipraktekin sama ibu, bukan lillahi ta'ala, bukan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ibu niatnya biar punya uang banyak. Biar kaya raya tajir melintir. Jangan. Itu udah pasti bu. Itu udah pasti. Nanti ibu ekonominya lebih dari yang. Nah kalau ibu tahu tuh suami yang keempat apa kegiatannya sehari-hari kalau ibu tahu? Anu sih Pak, di bangunan dia. Jadi mandor, apa kontraktor, atau Jadi, mediator atau apa atau Dia apa? sih dia yang ini kalau ada bangunan, tapi jarang sih Pak. Kerjanya itu ini apa? Kalau ceramah keliling gitu. Ceramah, oh ustadz. Oh iya, iya, iya. Nah mendingan saran saya kalau ibu setuju, apa yang udah diambil sama suami yang keempat, jangan ibu ambil lagi. Jadi nanti jadinya perebutan. Iya, itu Kenapa nggak minta sama Allah aja yang terbaik? Buktinya apa? Kan ibu nggak mimpi waktu lulus SD, SMP. Ibu mimpi nggak punya anak 4. Nggak mimpi. Sekarang kan anaknya 4. Nah, ibu nggak mimpi punya usaha. Nah, saya mau nanti ibu usahanya besar dengan cara maktekin ilmu RDI. Tapi niatnya lillahi ta'ala karena Allah. Jangan karena biar punya duit banyak, biar kaya raya tajir melintir. Saya nggak mau. Tapi wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa gak? Iya. Niatnya karena Allah. Iya. Biar nanti ibu duitnya banyak banget. Amin. Iya, Pak. Tapi kalau ibu niatnya nggak karena Allah, nggak wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, emang ada? Ada. Coba niatnya kalau nggak karena Allah bacaannya apa? Iya Ibu, Nih. yang harusnya yang kita baca itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Tapi kalau kita fokusnya tidak karena Allah, kita bacanya jadi melencong. Jadi wa Suzuki, wa Yamaha, wa Honda, wa Avanza, wa Agia, wa Xenia, wa Bordilan, wa Kelima, wa Robicon, yang terakhir Alphard. Harusnya kan amin. Ini Alphard. Jangan. Jadi ibu niatnya karena Allah. Nggak boleh karena yang lain. Nanti lihat deh, rezekinya datang ke ibu. Jadi saya jalanin hidup ini ikhlas semata karena Allah.
biarin suami saya ambil semua aset-aset yang saya udah beli, biarin. Saya legowo, saya ikhlas. Pasti nanti Allah ganti, pasti nanti Allah. Nanti ibu diganti, dapat suami yang kelima, lebih ganteng, lebih sayang, lebih gitu. Tapi maunya saya sebelum datang yang kelima, kenapa nggak dipraktekin dulu ilmu RDAY? Iya, baru belajar Pak Haji. Terus apa lagi? Itu Pak Haji kemarin sudah janjian sama langganan saya itu, dia mau datang lihat mesin saya. Begitu pengalaman. Mesin bordir. Iya, saya mau jual satu, kan pernah. Emang ada berapa mesin bordir ibu? Ada 3 yang jalan Pak. Ada 3 yang jalan Pak Haji. Ada 3 yang jalan. Ada 1 yang enggak jalan. Saya bilang saya mau jual 1, nanti kalau umpama ini. Harganya berapa? 150 Pak Haji. 1. Harganya berapa bu? Harus 150. 150 juta? Iya. Oh iya. Nah maunya ibu mau jual. Kenapa ibu mau jual kalau boleh tahu? Saya mau jual kemarin Pak Haji biar ini. Nanti kalau saya mau pakai separuh buat ke sini, kemudian saya ganti yang baru. Ganti yang baru. Oh iya. Bu kalau ibu setuju, Iya Pak. ibu bisa gak praktekin dulu ilmu RDAY? Nanti pasti laku dengan harga yang tertinggi. Tapi ibu praktekin dulu. Yang terutama yang wanasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Jadi ibu jual mesin bordir ikhlas mata karena Allah. Jangan ibu mau jual mesin bordir niatnya mau sedekah. Jangan. Walaupun bagus tuh bu. Niatnya mulia karena sedekah. Tapi saya nggak mau. Karena Allah dulu. Karena buat mau beli mesin yang baru lagi. Ntar dulu. Karena Allah dulu. Berarti mesin bordirnya panjang dong. Enggak, yang saya punya Pak Haji cuma ini, yang 2 kepala. Oh, iya. Karena kalau saran teknisinya kalau yang panjang, kalau 1 rusak dia rusak semua. Oh, rusak semua. Dia kan cuma 1 mesin. Oh, iya. Oh, jadi ada teknisinya yang ngasih Iya, masukan ya. Jadi kalau yang kecil-kecil kan yang 1 kepala kan 2, yang 2 kepala 2, yang 1 itu agak belum saya perbaiki. Oh, iya. Pokoknya maunya saya gimana caranya ibu bisa nggak bisa paksain praktekin dulu ilmu RDAY. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Kedua, ibu nggak boleh punya sifat yang 18. Terutama ke siapa? Ring 1. Sama mantan. Sama yang suami yang keempat. Nggak boleh. Yang 18. Biar ibu nanti duit datang terus. Emang ada Pak Haji dengan punya sifat 1 semua rusak rezeki saya? Coba di dalam tubuh ada. Ya, ada hadis dari Rasulullah SAW Ibu. Rasulullah SAW bersabda, diawali dengan kata ingat, berarti penting banget. Jadi Nabi nyampaikan ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad. Tapi apabila dia busuk, maka rusak seluruh jasad itu. Apa itu? Dia adalah hati, kolbun. Hati harus dijaga kebersihannya dari sifat-sifat yang negatif. Sifat yang dirangkum Pak Haji dari sifat yang 18 itu. Sifat 18 itu rangkuman Pak Haji, dan sebetulnya kan banyak sifat negatif. Tapi itu harus dijaga dari hati kita. Nah maunya saya bisa gak 1 sifat jangan ada. Kalau ibu kan ibu coba perhatiin. Dari 18 ibu ada 5 tuh yang dominan. 1 aja gak boleh, ibu ada 5 coba lihat. Dari 18 yang mana tuh yang masih di badan ibu yang 5 kalau boleh tahu. Pelan-pelan aja coba 1 sampai 18. Yang mana masih di ibu 5 sifat jelek.
masih kepancing jengkel sama anak-anak Pak Haji. 1, 4 lagi. Komen, 2, 3 lagi. mikir, 3, 2 lagi. Ngeluh? dendam Pak Haji. Dendam itu saya Dendam. berusaha, iya, saya berusaha. Ya, ngeluh? Ngeluh, saya berusaha juga itu tidak ngeluh Pak Haji. Apa coba? Jadi 5, apa lagi coba? Berarti bukan ngeluh Pak Haji. Apa? Mikir. Dia kebanyakan mikirnya itu Pak Haji. Karena namanya kepala rumah tangga. Jadi sekarang jadi kepala rumah tangga nih. Iya Pak, iya Pak Haji. Ada. Kepala rumah tangga. Jadi gini Bu, jangankan 4 Bu, 5 lah ya sifat. 1 aja nggak boleh. Jadi kalau ada di hati kita jengkel atau dendam di hati, ini rusak semuanya Bu. Rusak semuanya. Jadi yang namanya rezeki jadi standar. Nah coba janganlah. Gimana cara ngilangin? Latihan. Jadi kalau lihat apa-apa ibu alhamdulillah. Alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah. Lihat karakter, sifat, kelakuan bangsat. Maksudnya yang suami yang keempat ibu alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah terkabul. Alhamdulillah terkabul gitu. Jangan ibu larut. Ini ibu kadang larut. Tahu gak larut? Ke bawah emosi, janganlah. Ya itulah Pak Haji, saya sangat bersyukur ketemu RDA ini Pak Haji. Bersyukurnya gimana? Saya bersyukur Pak Haji karena kalau kita tidak menjalankan ilmunya Allah, semacam sedekah atau sholat atau sholat tobat kan, kapan kita merasa tidak bersalah sama orang? Iya. Gitu. Sekarang ini kalau aku mau tenangkan hati ya saya ngaji terus. Makanya ya syukurnya di situ ketemu ini. Pada saat saya kehidupannya seperti ini ya, dapat anugerah, ya syukurnya ketemu ini. Ya dengan EDAI ini Pak Haji. Bu, saran saya Bu, kalau ibu setuju, Iya, Pak. bisa gak ibu jangan nikah lagi yang kelima? Cukup yang ini aja terakhir yang keempat. Iya, ya ini aja lah Pak Haji kalau memang ini. Soalnya kan nanti ibu kalau praktekin ilmu RDI kan cair 10 miliar. Amin. Buat apa nikah lagi? Orang duit Iya, udah Pak. ada, Iya. anak udah ada. Anak udah ada. Iya. Nah nanti ibu praktekin ilmu RDAY kan cair tuh 10 miliar. Amin. Nah Pak itu Haji. aja ibu buat modalin anak-anak. Iya. Tapi ibu paksain baca Quran 12 juz. Pelan-pelan. Iya. Pak Haji Paksain seperti- sholat tobat. Iya. Ibu pernah gak meditasi? Guru saya juga perempuan Bu, meditasinya luar biasa. Dia bisa mengalihkan pikirannya ke gurunya. Padahal kan saya gurunya nih. Saya bisa disetir sama dia. Ngek, dengan ilmu meditasinya. Nah, coba ibu pakai meditasi. Bayangin sambil merem, habis sholat ibu duduk sila, ibu meditasi. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Atau minimal ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar. Atau ada orang linglung kasih modal saya 1 miliar. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Dari angka kecil lu deh 1 miliar. Coba ibu meditasi. Saya ngeliatnya di mana Pak Haji? Di YouTube atau di TikTok meditasi. Atau ibu pakai bukunya RB Sentanu. RB Sentanu namanya Kuantum Ikhlas, karangan RB Sentanu. Harganya murah kok, cuma 78.000. Atau ibu lihat di TikTok, di YouTube. Kuantum Ikhlas, ibu bayangin. Jadi nanti kuantum. Yang tadinya ibu nggak punya workshop, punya workshop. Yang tadinya ibu nggak punya pabrik, punya pabrik. Nanti suami ibu yang keempat, dia akan tekuk lutut sama ibu. Lihat keberhasilannya ibu, luar biasa. Bisa? Iya Pak Haji. Praktekin? Iya, memang saya Pak Haji kemarin-kemarin ini saya sudah berusaha lupakan yang seperti Pak Haji. Saya nonton di yang privat kan, kalau ada yang tipu kita kan,
yang bohongi kita. Dilupakan aja. Lupakan. Saya sudah berusaha itu. Iya, karena kan gede jengkel apa gede hajat? Ya itu gede hajat. Gede hajat. Buat apa jengkel? Paling dia nipu nggak lebih dari 100 juta. Paling dia nipu nggak lebih dari 500 juta. Iya. Paling nipu kita nggak lebih dari segitu. Tapi kan kita lagi punya hajat 10 miliar. Bisa? Bisa Pak Haji. Ajarin cara manggil 10 miliar. Ajarin. Ada caranya sini tapi nanti dikembangkan sendiri ya bahasanya ya. Nah, ini saya contohin ini uang IP dari Pak Haji disimpan. Nanti bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di kertas, pakainya begini. Tariknya ke Kita ya. dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke tempat saya sini. Datang ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Waktunya bebas, boleh habis sholat, pas waktu longgar, waktu kapan saja boleh. Bisa? Jadi sepakat ya, ibu jangan nikah lagi yang kelima. Iya, amin Pak Haji. Ya. Nah ya, jadi ibu tinggal sama anak-anak aja. Iya Pak Haji, itu memang anak-anak saya ambil dari bapaknya, dari saya pisah, saya ambil semua. Ya. Nah nanti ibu praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ibu paksain sholat tobat 68 kali. Plus ibu meditasi. Setiap hari kalau habis sholat, ibu jangan jangan beranjak dari tempat sholat. Ibu sila sambil matanya merem, ibu bayangin. Ada uang masuk 10 miliar tiap bulan. Bayangin meditasinya. Rata-rata bu yang meditasi itu yang berhasil perempuan. Rata-rata hampir 99% perempuan. Makanya saya maksain ibu harus berhasil. Karena guru saya perempuan. Amin, Pak Haji. 99% perempuan. Kalau laki nggak fokus. Kalau perempuan fokus. Bisa? Iya, Paksain. Pasti bisa Pak Haji. Bayangin. Bayangkan. Meditasinya. Bisa? Iya. Harus bisa. Paksain dan pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Oke? Terkabul ya? Amin Pak Haji. Soalnya 10 Pak Haji, anak-anak kan semua bergantung sama saya Pak Haji. Iya kan ibu belum praktekin ilmu RDAY. Ini paksain dulu. Bisa? Iya Pak Haji. Bisa? Anda sini. Terus paling bawah. Terus paling bawah. Buka semuanya. Keluarin semuanya. Keluarin semuanya. Keluarin semuanya. Keluarin semuanya. Jadi ibu paksain. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Saya maunya 10 miliar. Semuanya. Harus bisa dan pasti bisa. Saya maunya 10 miliar. Amin Pak Haji. Gimana caranya per bulan 10 miliar. Modalin anak-anak dari kita. Amin Pak Haji. Modalin anak dari kita. Bisa? Pasti bisa Pak Haji. Ya, sip, Pasti terkabul. bisa. Terkabul. Sip, 10 miliar per bulan. Amin. Terkabul. Ya. Jangan nikah lagi ya. Ya. Kabul ya Bu.
Pak Haji Marco. Iya, Haji Marco. Udah kenal? Kan, enggak, kan Pak Haji bilang Iya. jabat tangan tertular. Iya, 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 iya. Pak Haji kan? Iya. Tertular. Iya, 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 iya. Bikin Haji Marco ngaceng. Nanti istrinya yang kejar aku nanti. Enggak, istrinya kan nggak ada di sini. Oh boleh bu. Kan Pak Haji larang. Iya, iya, jangan. Ini yang terakhir aja ya. Ayo ngobrol dulu sini. Ngobrol dulu. Terima kasih bu. Ayo ngobrol dulu. Gimana ceritanya? Yuk, gimana ceritanya? Assalamualaikum Tinggal di mana? warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saheri dari Brebes, Pak. Brebes. Oke. Sehari-hari apa? Usaha, Pak. Usahanya apa? Kursus bahasa, Pak. Kursus. Contohnya gimana? Coba cerita Eh, dulu. Usahanya ini, Pak, punya tempat kursusan bahasa Korea Jepang seperti itu, Pak. Contohnya? Tempat kursus, Pak. Les. Nah ini KRDAI maksain gimana ceritanya nih? Ya, supaya rezekinya dimudahkan seperti itu, Pak. Emang rezeki lo gimana belakangan ini? Ya, rada-rada, Pak. Contohnya? Berkurang, Pak. Ya kayak berkurangnya gimana? Okan hari maseng ya. Skosi. Jadi lo di Brebes buka kursus orang yang mau berangkat ke luar negeri apa gimana? Ya, kursus bahasanya, Pak, untuk yang mau berangkat ke luar negeri, Pak. Nah bahasa apa? Bahasa Korea Jepang, Pak. Korea sama Jepang. Oke, Pak. Nah jadi ada yang ngajar, bukan lo yang ngajar. Ada, Pak. Ada yang ngajar. Ada, Pak. Nah sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan KRDAI datang ke KRDAI maksain pertanyaannya apa? supaya untuk didoakan, supaya untuk dimudahkan seperti itu, Pak. Udah belajar berapa lama? 10 tahun, Pak. 10 tahun. 10 tahun, Pak. 10 tahun tuh? Berapa kan mulai berapa lama udah 10 tahun, Pak? Hah? Udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Nggih. Terus nggak jalan? Apa nggak mulus apa gimana? Jalan, Pak. Jalan cuman mulai Januari udah mulai berkurang, Pak. Bos mesti pakai ilmu RDAI. Kan lo waktu menjalani ilmu RDAI harusnya kayak yang bener. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Saya niat buka kursus bahasa Korea dan Jepang ikhlas semata karena Allah. Kalau lo kan enggak. Nggih, Pak. Saya buka kursus bahasa Jepang dan Korea niatnya untuk nyambung hidup. Niatnya untuk ngembangin usaha. Niatnya biar punya mobil Pajero. Niatnya buat, nah nggak boleh. Jadi wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan kayak hajatnya apa coba? Wa Suzuki, wa Yamaha, wa Honda, wa Avanza, wa Jepang, wa Korea, wa Xenia, akhirnya apa? Okan hari maseng. Artinya apa? Nggak punya uang. Sakuku rata. Okan ini. Akhirnya Nah maksud gue gini, lo niatin karena Allah, jangan niatin karena saya buka kursus Korea dan Jepang biar bantu orang-orang kampung. Jangan, itu mah urusan Allah. Saya mau buka kursus bahasa Jepang dan Korea biar orang kampung derajatnya keangkat. Nggak boleh, itu mah urusannya Allah. Lu cukup sekedar buka kursus ikhlas semata karena Allah. Masalah tuh orang itu mau sukses, mau orang itu nggak sukses. Apa kalau nanti untung, apa nggak untung? Nggak boleh. Di situ lo udah perhitungan. Kayak gue nih ngajarin lo nih. Nggak boleh niat gue biar lo sukses, nggak boleh. Masalah sukses nggak sukses urusan Allah. Yang penting gue udah jabarin dulu nih ilmu-ilmunya Allah. Udah gue jabarin, udah gue terangin. Masalahnya lu mudeng nggak mudeng itu urusannya Allah. Yang penting gue udah jabarin. Begitu. Tapi kan gue nggak hanya nerangin doang. Tadi gue udah sedekah. Tadi gue udah sedekah. Gue tadi udah nyenengin bini gue.
Tadi gue udah nyenengin bini gue. Tadi gue udah nyenengin bini gue. Hari ini gue udah nyenengin bini gue. Nah, itu lu juga begitu. Nah, lu punya bini enggak di rumah di Brebes? Punya Pak. Hah? Punya Pak. Nah, serumah gak lo sama bini lo? Enggak Pak. Enggak. Enggak. Bini lo di mana? Keluar Pak. Kemana? Mungkin Malaysia Pak. Malaysia. Nah, kalau lu nya di sini, Ya udah lama pisah Pak. udah cerai? Belum. Oh belum. Nah, kapan lo kontek-kontekan sama bini lo? Ya udah lama sih Pak, 5 tahun lebih Pak. Udah nggak kontek-kontekan lagi? Enggak Pak. Tapi nggak cerai? Belum Pak. Oh iya. Ya udah lo ikhlas semata karena Allah aja gitu. Lo kan enggak. Gue buka kursus bahasa Korea dan Jepang biar gue punya duit banyak. Nggak boleh. Gue buka kursus bahasa Korea dan Jepang pengen ngebantu guru-guru biar nggak nganggur. Nggak boleh. Oh, gitu. Jadi lo kalau gue lihat nih bos, kalau orang lain kan gue paksain baca Quran 12 juz. Kalau orang lain gue paksain sholat tobat, lu nggak gue paksain. Bebas, yang penting lu jalanin dulu itu. Ikhlas semata karena Allah. Jiwa. Nah, coba lo lihat dari 18 sifat yang mana tuh yang dominan di badan lo? Ada gak dari 18 sifat tuh? 1 sampai 18. Cepet jengkel Pak. Nah, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gimana Pak? Sekarang kalau gue tanya gede jengkel apa gede hajat? Sekarang Kalau gue tanya nih, lo gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat kan? gitu Pak. Ya jengkelnya dinolin, nggak boleh. Kalau lo jengkel, nanti badan lo rusak. Gitu Pak. Janganlah. Harus hajat diutamain. Jiwa. Nanti jadi cuman berapa Pak Haji? Lo di sini cuma dapat 3. Niatnya dibenerin karena Allah. 2 nggak boleh punya sifat bangsat. 3 nyentongin cair 10 miliar. Biar buat bikin sekolahan bahasa Korea dan bahasa Jepang. Ya, nanti dipraktekkan, uang berikutnya disimpan. Terus jangan dibelanjakan. Ya. Kalau di rumah udah pakai centong sendiri Pak. Centong masih baru gitu. Mana? Di rumah Pak. Ini lama. Iya. Itu udah 200 tahun. Onji Pak. Ya. Jadi gini. Oh. Nanti tak kasih kertasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala Onji Pak. dan Bos, aminin, karomahnya Bos. anak-anak Buat yatim ngusir lalat. RKY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini yakin pasti Allah kabulkan. Panggil. Ganteng, ganteng, ganteng. Datang ya, datang ke tempat saya sini. Datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke tempat saya sini. Undang, ajak, datang kawanmu sebanyak-banyaknya ke tempat saya sini. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, nanti dikembangkan sendiri. Ya, bisa. Pasti bisa bos. Yakin ya? Saya maunya cair 10 miliar. Mana cara manggilnya itu? Peserta kursus. Paling atas. Cara manggil pelanggan. Coba. Kasih lihat. Baca pelan-pelan. Jangan dikeluarin suaranya. Cara manggilnya pelanggan. Jangan keluarin dalam hati Pak. Iya, kalau dibaca bisa bubar orang. Coba lo baca. Kan ngomongnya jorok tuh. Dia sering nonton di YouTube sih Pak. Oh iya. Jangan diomong. Nanti pada saat keluar suaranya, pada saat lo cawik-cawik, jadi lo cebok alat kelamin lo, atau lo rendam celana dalam lo, nah air rendamannya dicawik-cawik sambil ngomong itu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Banyak orang
se-Kabupaten Brebes, se-Kabupaten Pemalang, se-Kabupaten Pekalongan, se-Kabupaten Indramayu, se-Kabupaten Kuningan. Ayo pada datang kursus bahasa Korea dan bahasa Jepang. Nah, lo promosi di sini. Geser Haji Marco, pakai mic. Mana mic-nya? Pinjemin. Sini duduk sini. Promosi. Biar Bos, buat teman-teman yang ada di Brebes, kalau mau kursus bahasa Korea atau bahasa Jepang, buat teman-teman yang mau kursus bahasa Korea atau bahasa Jepang, bisa hubungi di lokasinya di mana, desa apa? Deketin Mike. Di LKP Deketin. di LPK Bina Cerdas LKP Bina Cerdas Bina Cerdas di desa apa? di Desa Pamengger, Kecamatan Jatibarang, Desa Kabupaten apa? Brebes. Desa Pamengger, Desa Pamengger, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Jatibarang, Brebes, Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes. Patokannya dekat apa tuh tempat kursusnya? Patokannya dekat Indomaret, Alfamaret, apa dekat Panti Pijat, apa dekat Belum ada Indomaret, Pak. Hah? Jauh itu. Dekat mana? Dekat Patokannya? pabrik gula Jatibarang. Dekat pabrik gula Jatibarang. Nama pabrik gulanya apa? Deketin. Ya, namanya pabrik gula, Pak. Pabrik gulanya apa namanya? Pabrik gula Jatibarang. Pabrik gula Jatibarang. Oh, di situ. Oke, Pak. Jadi bos, teman-teman yang ada di Brebes yang mau kursus bahasa Korea, mau kursus bahasa Jepang, bisa kursus di tempatnya si bos. Tamunya RDAY, dia buka prakteknya deket samping pabrik gula Jatibarang. Nama BLK-nya, nama LBK-nya namanya apa? LPK Bina Cerdas, Bina Cerdas, Desa Pamengger, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Kursusnya bos, kalau bisa semuanya pada kursus ya. Walaupun lo nanam padi tapi lo bisa bahasa Korea bos. Sambil nancepin lo ngomong Korea, nanti kan lo masuk rumah sakit jiwa bos. Ya bos, oke. Sambil nanam pohon jeruk, sambil nanam bawang. Nanti lo pakai bahasa Jepang bos. Nanti bawangnya bawang Jepang bos. Oke bos. Makasih ya bos. Gak usah, nanti kalau nyebutin HP ntar di. Oh iya. Jadi bapak-bapak, teman-teman yang berminat bisa hubungi di HP nomor, deketin Mike. 08587111548. Ulangi lagi. 08587111548. Ulangi lagi. 0858701111548. Sekali lagi. 0858701111548. Oke, wajib ya bos kursus bahasa Jepang sama Korea ya bos. Walaupun lo nanam bawang tapi lo bisa bahasa Korea ya bos. Nanti namanya bawang rasa Korea bos. Oke, sip. Pak Haji mau tes bahasa Jepangnya dulu nih. Ya. Anata no namae wa nan desu ka? Watashi wa Saheri desu. Watashi wa Marco-san. Ya, tepuk tangan dulu. Hai. Lagi coba ulangi lagi. Yang nanya gila, yang jawab lebih gila. Deketin Mike. Coba nanyanya apa? Anata no namae wa nan desu ka? Watashi wa Saheri desu. Watashi wa Marco-san. Hai. Domo arigato gozaimashita. Hai. Oyashimi nasai. Tepuk tangan dulu dong. Takasimu. Makasih ya bos. Terkabul ya bos. Praktekin ya. Yuk masukin lagi satu lagi. Sukses ya. Sukses ya. Naruto. Osinka. Osin. Musik.